Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa lagi para sahabat semuanya. Mudah-mudahan keadaan sehat selalu. Malam ini kita akan mencoba melakukan proses mediumisasi. Proses mediumisasi menguak tentang fenomena kejadian pengetuk pintu misterius yang ada di daerah saudara kami. Ya, katanya ada peristiwa pengetuk pintu, tapi itu tidak tahu manusia, bangsa kita atau bangsa makhluk gaib. Kita akan mencoba menelusuri, mencari jawabannya lewat mediator, karena tujuan kita yaitu untuk mencari jawaban dan juga untuk wawasan pengetahuan khususnya buat kami. Jangan sampai nanti obrolan-obrolan tujuannya tidak untuk menyandarkan keyakinan kita sebagai bangsa manusia percaya terhadap obrolan dengan makhluk seperti itu. Menurut berita, ketika pintu seseorang itu diketuk, kalau seandainya dibuka, ada peristiwa yang tidak lazim, bahkan katanya sampai meninggal kalau seandainya pintu tersebut dibuka. Fenomena itu kita masih belum tahu. Nanti kita cari tahu jawabannya, kita mencoba menelusuri, kita mencari benang merahnya, sebenarnya apa yang terjadi pada kejadian yang dialami oleh saudara kami di sana. Itu saja, kita langsung ke mediator. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa tenang? Bisa tenang? Anda bisa tenang? Di sini duduk, di sini duduk. Duduk. Kenapa? Wilayah kami ini. Bisa tenang, kita pengen ngobrol. Bisa ngobrol? Bisa bicara tidak? Kita ngobrol di sini.
Kita ngobrol, duduk di sini. Tenang, tenang. Tenang. Kita cuma pengen ngobrol. Di sini tenang. Kita duduk, ayo. Duduk di sini. Duduk. Bisa ngobrol, bisa bahasa kami. Anda dari daerah mana? Jauh. Bisa bahasa kami berarti. Ya. Kami pengen ngobrol. Pengen ngobrol. Di sini duduk. Tenang dulu. Tenang ngobrol. Nanti Anda kembalikan. Nanti kami kembalikan ke tempat Anda. Ini di daerah kami. Iya, jauh. Anda tadi ada di mana? Di pohon? Di hutan? Di mana? Oh, di perkampungan? Iya. Kami pengen ngobrol. Punya nama tidak? Tidak punya nama. Terus harus panggil apa? Kami memanggil Anda apa? Mbah atau apa? Datuk. Oh, Datuk. Datuk. Iya, Datuk. Kami pengen ngobrol. Anda tahu tidak tentang fenomena yang sekarang marak viral, yaitu pengetuk pintu misterius? Anda tahu? Tahu. Datuk tahu berarti. Terus pengetuk pintu misterius tersebut itu disebabkan oleh apa? Bangsa manusia apa bangsa seperti Anda? Ya, ada sebagian dari bangsa kami. Oh, dari bangsa Anda. Tapi ada dari bangsa manusia. Maksud dan tujuannya apa? Kalau boleh tahu. Mengganggu. Mengganggu. Mengganggu supaya apa? Supaya mereka ketakutan. Iya. Datuk termasuk dari yang apa? Yang ada di peristiwa tersebut. Ya, saya pernah melakukan. Oh, Datuk pernah melakukannya. Ya, Iya. Atau yang lainnya juga pernah. Itu dari bangsa Anda. bangsa manusia pun ada. Dari bangsa manusia ada. Terus tujuan mereka untuk apa? Saya tidak tahu. Apakah mereka tujuannya untuk menakut-nakuti atau pengen viral saja? Mungkin setelah kami melakukannya, bangsa manusia bisa ikut campur, menakut-nakuti warga. Kedengeran ya? Berarti awal mula itu dari bangsa Anda. Terus seterusnya dilanjutkan oleh bangsa manusia. Katanya dari pintu ke pintu katanya. Satu wilayah apa di wilayah lain juga termasuk diganggu seperti itu? Ya, ada wilayah lain. Tujuan Anda cuma untuk mengganggu saja? Ya, kami senang mengganggu.
Anda senang. Bangsa manusia ketakutan. Iya. Di sini. Ya. Tapi oleh manusia Anda pernah kelihatan tidak wujudnya? Tidak pernah. Ada bangsa manusia yang pernah melihat bangsa Anda saat kejadian itu? Ada. Ada. Ada manusia. Terus reaksi bangsa manusia terhadap Anda bagaimana? Kami tidak jadi mengaturnya. Disebabkan apa? Tidak sembarang manusia bisa melihat. Kami pun malam melakukan saat manusia tertidur. Biasanya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? 12 malam ke atas. Jam 12 malam ke atas. Sampai jam berapa? Tidak sering kami melakukan. Sampai menjelang subuh. Itu bukan kami. Yang iseng. Manusia yang iseng. Sampai larut malam. Kami cuma sekali 2 kali mengetuk pintu dan jendela. Kebanyakan manusia, wanita yang kami ketuk. Maksudnya bangsa manusia yang Kami wanita. ketuk pintunya. Wanita muda ketakutan. Yang biasa diganggu katanya yang seringnya itu wanita karena mudah ketakutan. Tapi kalau seandainya ada keluarganya, ada suaminya, Anda ganggu tidak? Ganggu. Tetap ganggu. Ya, saat sudah tidur. Di saat sudah tidur, Ya, saat kita terlelap tidur, mereka datang untuk mengganggu dengan mengetuk pintu rumahnya. Terus bangsa manusia yang mengikuti Anda itu apa bisa kelihatan oleh bangsa manusia seperti kita? jelas itu cuma orang iseng yang meniru. Karena telah diketahui banyak kejadian. Jadi sering adanya kejadian mengetuk pintu misterius, jadi orang ada yang ikut-ikutan, iseng ikut-ikutan bangsa mereka supaya lebih ramai mungkin. Terus kejadian seperti itu sampai sekarang masih atau tidak? Masih. Dari bangsa Anda? Kebanyakan dari bangsa manusia. Oh, kebanyakan dari bangsa manusia. Ya. Kita duduk aja, duduk di sini, ngobrol. Iya, kami cuma pengen tahu, pengen menggali informasi saja tentang kejadian tersebut. Kenapa? Saya Iya. di sini pun ada. Iya. Ya, Anda kan tempatnya di wilayah tersebut. Anda bertempat di tempat yang ada kejadian
tersebut, mitos tersebut. Sana pun ada. Iya. Iya, terus bangsa seperti Anda biasanya menyerupai apa kalau mengetuk pintu? Wujudnya seperti apa kalau mau mengetuk pintu? Ada yang kecil. Kalau di kami kan biasanya maraknya pocong, kuntilanak. Kalau di daerah Anda ada tidak? Ya, ada sebagian. Ada sebagian. Ada anak kecil. Oh, ada anak kecil. Kalau Anda yang merasa pernah mengetuk pintu, Anda wujudnya seperti apa? Kalau melakukan seperti itu, mengetuk pintu di saat itu, wujudnya berubah seperti kakek-kakek. Kadang Apa itu? Pocong. Berupa seperti pocong. Anda nggak punya nama? Tidak punya nama? Oh, panggilnya Datuk. Datuk. Iya, ya. Anda sudah berapa usianya sekarang? Berapa ratus tahun? 270 tahun usia. 270 tahun itu kalau di bangsa kami masih cukup muda mungkin ya, di bangsa manusia. Anda sudah punya keluarga, punya anak, mereka bahasa jin, pasti ya punya keluarga, punya anak, punya istri. Ya, Punya. Anda suka diganggu sama manusia tidak? saya enggak. Anda yang mengganggu. Bangsa manusia tidak pernah mengganggu bangsa Anda. Tapi kenapa bangsa Anda mengganggu bangsa kami manusia? Tenang. Orang imannya lemah. Terutama perempuan mungkin ya. Ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Rumah yang bisa diganggu itu ada itunya nggak? Maksudnya rumah yang gimana? Rumah seperti apa katanya yang bisa Anda ganggu? Jarang dipakai buat ibadah. Rumah yang jarang dipakai buat ibadah. Iya. Tapi kalau seandainya rumah tersebut sering dipakai untuk ibadah, untuk mengaji, untuk sholat, Anda juga segan. Bagaimana rasanya kalau seandainya rumah tersebut sering Panas. badan Anda panas, terasa panas? Iya. Coba Anda panggil, bisa tidak yang lainnya, jin yang pernah, makhluk seperti Anda yang pernah mengalami peristiwa tersebut. Bisa tidak?
di sana contohnya makhluk anak kecil atau kuntilanak, tidak apa-apa. Yang lainnya. Anda sama dari daerah tersebut. Bisa ngobrol tidak? Bisa ngobrol. Ini di daerah kami. Teman Anda tadi sudah kami undang. Ya, katanya Anda pernah atau tahu tentang kejadian pengetuk pintu misterius? Tahu? Dari bangsa Anda? Atau Anda juga pernah melakukan? Pernah ya? Iya. Ini sosoknya pocong ya. Tujuannya untuk apa? Anda melakukan seperti itu? Tujuannya untuk apa? Untuk mengganggu? Untuk mengganggu. Supaya apa? Mengganggu supaya apa? Supaya bangsa kami ketakutan dengan bangsa Anda. Ya, Anda katanya, kata teman Anda yang tadi pernah melakukan fenomena pengetuk pintu misterius. Apa benar? Iya. Anda biasanya kalau mengganggu mengetuk pintu itu jam berapa datangnya? Jam berapa? Itu malam. Jam berapa malamnya? Jam 12 malam. Ngomong Anda punya nama tidak? Punya nama? Tidak. Kita akan coba ya, coba untuk berbicara. Iya, dari jam berapa? Malam. Dimulai jam berapa? Jam 12. Sampai jam 3. Terus apakah ini semua ulah bangsa Anda atau ada juga bangsa kami, bangsa manusia yang melakukan fenomena tersebut? Iya. Oh, bangsa kami, bangsa manusia ada yang melakukan hal seperti itu. Mengetuk pintu di malam hari. Iya. Kalau bangsa kami manusia tujuannya untuk apa? Anda tahu tidak? Tidak tahu. Oh, Anda tidak tahu? Ya. Oh, dia senang katanya ada yang mengikuti dari bangsa kami, mengikuti hal seperti yang bangsa mereka lakukan.
Anda tidak tahu tujuan apa. Ya. Ya udah berapa menit? Ya. Udah. Tadi juga udah tahu jawabannya ya dari teman Anda. Anda mau tinggal di sini atau nggak mau? Anda mau ke daerah Anda lagi? Anda betah di sana? Iya. Ya udah, silakan Anda pergi. Bisa nggak keluar dari badan saudara kami? Nggak bisa. Ya udah, kami bantu ya. Bantu ya. Minta air. Istighfar. Ya para sahabat semuanya, kita tadi sudah mencoba untuk mencari jawaban, menguak fenomena yang terjadi di daerah saudara kami. Ya ternyata menurut bangsa gaib, ini menurut versi bangsa gaib ya, itu ulah mereka, awalnya itu ulah mereka, selanjutnya dilanjutkan oleh bangsa manusia, mungkin ya dimanfaatkan oleh bangsa manusia untuk menakut-nakuti bangsa kita ya. Menakut-nakuti, apalagi kalau seandainya tidak ada keluarga atau suaminya ya, itu sering mengganggu katanya kepada perempuan ya. Tujuannya kita yaitu untuk ya mencari jawaban dari bangsa mereka. Kita cuma mencari pengetahuan ya, wawasan. Kalau seandainya ya yang tadi kita obrolkan tidak sesuai dengan pemikiran teman-teman para sahabat di sana, ya abaikan saja. Ini menurut versi gaib ya, kita menguak menurut versi gaib seperti itu. Jangan sampai obrolan tadi kita sandarkan keyakinan kita pada obrolan-obrolan tersebut ya. Itu yang terpenting ya, kita tetap kuatkan iman kita, jaga selalu hati kita berzikir pada Allah, supaya kita selalu dilindungi oleh makhluk-makhluk seperti itu, karena mereka tujuannya yaitu mengganggu bangsa manusia yang imannya lemah. Mereka suka mengganggu. Kalau seandainya iman kita kuat, kita sandarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mereka juga takut. Apalagi yang sering baca Quran, sholat, ya zikir, mereka merasa tidak nyaman dan mereka juga tidak akan mengganggu kita ya. Bacaan-bacaan yang diajarkan Rasulullah kan biasanya zikir pagi dan petang, itu yang diajarkan oleh Rasulullah supaya terhindar dari makhluk-makhluk seperti itu. Dari mulai surupnya matahari atau mulai maghrib lah, kita tutup pintu dengan baca bismillah. Terus makanan-makanan yang di meja makan kita tutupin, itu ajaran Rasulullah. Terus zikir pagi dan petang, itu akan melindungi diri kita, keluarga kita dari hal-hal semacam itu.
Ya mungkin itu saja. Selamat malam dan terima kasih. Jangan lupa dukung kami terus, like, subscribe, dan share-nya. Mudah-mudahan amal ibadah teman-teman, amal sedekah teman-teman di sana selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.